Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas materi kanker payudara. Oke, langsung aja. Nah, jadi kanker payudara itu apa sih? Jadi kan kalau misalnya kanker itu merupakan suatu pertumbuhan sel yang tidak normal ya. Dalam hal ini kalau misalnya kanker payudara itu, pertumbuhan kanker yang tidak normalnya itu berada pada bagian payudara atau bagian dada. Nah, kanker payudara ini merupakan kanker yang paling banyak diderita oleh umat kaum wanita ya. Jadi bahkan di sini dia merupakan kanker kedua yang paling banyak terjadi ya. Dan biasanya ini sangat sulit untuk dideteksi pada stadium awal karena memang kanker ini kalau misalnya belum menyebar tuh dia tidak menyebabkan rasa nyeri sama sekali ya. Nah, sebelum kita menjelaskan mengenai kanker payudara yang lebih lanjut, kita lihat dulu nih anatomi payudara secara umum. Jadi payudara secara umum itu terbagi dari 3 bagian. Yang pertama di sini ada jaringan glandular. Di sini jaringan glandular itu ada lobuls-lobulsnya ya, yang terdiri dari sel-sel alveolar. Di mana sel alveolar ini nanti yang akan mensekresikan susu. Jadi nanti sel-sel alveolar ini menghasilkan susu sehingga nanti susunya ini akan dialirkan melalui lumen. Nanti lumennya ini kan dia dari yang bulat-bulat ini nanti dia akan dialirkan melalui saluran yang warna hijau-hijau ini, yaitu saluran lactiferus, sehingga nanti dialirkan melalui puting susu sehingga keluarlah dalam bentuk ASI seperti itu. Nah, yang kedua adalah stroma atau jaringan adiposa atau jaringan lemak seperti itu ya, yang kuning-kuning ini. Nah, terus selanjutnya adalah pembuluh limfatik, di mana di pembuluh limfatik ini kalau kalian pernah belajar di anfisman atau imunologi, pembuluh limfatik ini mengandung sel-sel imun kita yang tugasnya adalah menjaga sistem imun kita, di mana di pembuluh limfatik ini terdapat nodus-nodus limfe ya. Jadi tempatnya nanti kalau misalnya sel-sel imun kita ini ternyata lagi berperang melawan penyakit ya, ada inflamasi seperti itu. Jadi nanti terjadi pembengkakan pembuluh limfatik di bagian nodus limfa. Jadi nanti ada ditandai dengan adanya pembengkakan nodus limfa. Nah, jadi untuk sel glandular tadi ini, jaringan glandular itu terdapat sel-sel kan. Nah, di mana sel-selnya ini ada yang memiliki hormon terhadap reseptor terhadap hormon-hormon tertentu, maaf ya. Nah, jadi hormon apa sih yang memiliki reseptor di sel glandular ini? Jadi ada estrogen, ada progesteron, ada prolaktin, tapi kita fokusnya di sini ke hormon estrogen sama progesteron nih. Jadi, kalau misalnya nih kan kalau misalnya di siklus menstruasi itu ada masa ketika estrogen sama progesteron itu tinggi kan. Nah, jadi kalau misalnya nih estrogen sama progesteron ini berikatan nih sama si reseptornya ini, akan mengakibatkan si sel alveolar tadi tuh yang menghasilkan susu itu akan meningkat jumlahnya karena dia akan mengaktifkan pembelahan pada sel alveolar. Oke? Jadi ketika estrogen dan progesteron ini berikatan dengan reseptornya, dia akan mengakibatkan sel alveolar ini membelah dan meningkat jumlahnya. Oke? Dimana ini sangat berkaitan dengan kanker karena kanker itu merupakan pertumbuhan sel yang abnormal ya. Jadi makanya nanti kenapa siklus menstruasi itu berpengaruh pada menjadi faktor risiko pada pasien kanker payudara. Nah, karena kalau misalnya nih nggak ada hormonnya, tadi kan kalau misalnya berikatan dia akan mengakibatkan sel alveolarnya membelah. Tapi kalau misalnya nggak ada hormon ini, dia akan mengakibatkan si sel glandularnya itu apoptosis atau kematian sel ya. Jadi nanti selnya akan mati. Jadi makanya kenapa kalau misalnya pada orang menopause ya, jadi estrogennya kan udah nggak dihasilkan lagi ya, udah nggak ada estrogen. Jadi nanti sel alveolarnya bisa mati sehingga nanti sel alveolarnya itu digantikan oleh jaringan lemak. Jadi nanti isinya lemak semua seperti itu. Nah, sedangkan jadi kalau misalnya kan masa menstruasi itu ada kalanya, kalau kalian ingat di siklus menstruasi itu ada kalanya estrogennya naik, ada kalanya estrogennya turun gitu ya. Nah, makanya kalau misalnya estrogennya naik, nanti sel alveolarnya banyak membelah, sedangkan nanti pada saat di akhir itu kalau misalnya estrogennya sudah turun, berarti nanti sel alveolarnya akan apoptosis seperti itu. Jadi nanti ada kayak keseimbangan gitu ya. Jadi tidak ada produksi yang berlebihan gitu ya. Jadi ada yang diproduksi tapi ada juga yang dimatikan. Jadi nanti seimbang gitu. Nah, kalau misalnya pada pria di sini tidak ada sel alveolarnya ya. Jadi di sini nanti risiko pria untuk terkena kanker payudara itu lebih kecil dibandingkan wanita karena di sini banyaknya jaringan lemak untuk pada pria. Oke, nah jadi itu yang tadi saya katakan, kalau misalnya nanti siklus menstruasi itu berperan penting ya dalam faktor risikonya. Ini maksudnya apa? Jadi yang menstruasinya cepat sama yang menopausnya lama itu akan sangat berisiko. Kenapa? Itu menyatakan berapa lama sih orang itu terpapar oleh estrogen. Jadi misalnya nih saya liatin kalau misalnya ada seorang pasien dia menstruasinya umur 15 tahun, berarti semenjak umur 15 tahun ini dia terpapar estrogen tinggi kan, karena kan siklus menstruasi ada yang kadang tinggi ada yang rendah. Nah, selanjutnya kalau misalnya menopausnya lama, misalnya dia baru menopause umur 60 tahun, berarti ini kan semakin lama ya. Di sini ada 45 tahun pasien di sini terpapar
estrogen. Jadi ini menyatakan semakin lama pasien terpapar estrogen berarti semakin tinggi tingkat risiko terkena kanker payudaranya dibandingkan kalau misalnya nih baru menstruasi umur 17 tahun, sama kalau misalnya menopausnya di sini umur 50 tahun. Di sini kan lebih singkat ya dibandingkan yang di atas ini. Jadi itu maksudnya kalau misalnya kenapa sih pengaruh dari menstruasi dini sama menopause yang lama, karena itu berarti pasiennya akan semakin lama terpapar estrogen atau nanti dia akan berhubungan dengan si siklus menstruasinya ini. Nah, selain itu juga ada beberapa pengobatan yang mengandung estrogen, ini juga bisa meningkatkan risiko kanker payudara. Dan kalau misalnya dari faktor lingkungan seperti kayak radiasi ya, jadi radiasi itu kan juga bisa mengakibatkan mutasi gen ya, dan dan selain itu juga faktor lingkungan seperti banyak zat-zat karsinogenik seperti asap rokok. Itu kan karsinogenik kan artinya bisa menyebabkan sel mengalami mutasi ya, asap rokok atau makan makanan yang mengandung banyak radikal bebas dan sebagainya. Nah, tapi nih di sini ada risiko yang justru menurunkan risiko orang terkena kanker payudara, yaitu kehamilan di sini hamil sama menyusui. Jadi makanya nanti kalau kalian dapat soal kasus terus dinyatakan kalau misalnya ibu ini sudah menikah tapi tidak memiliki anak, nah itu berarti meningkatkan risiko terkena kanker payudara, karena kalian tahu kalau misalnya dalam masa kehamilan dan menyusui itu ada terjadi perubahan hormon. Nah, jadi sekarang kita masuk nih, bagaimana sih sampai bisa terjadi kanker payudara? Jadi patofisiologinya seperti apa? Nah, jadi kan kita tahu ya kalau misalnya ada beberapa sel yang bisa mengontrol pertumbuhan sel, ya siklus sel sih. Jadi pertumbuhan sel, pembelahan sel, dan kematian sel. Nah, jadi ada yang kita sebut dengan onkogen, di mana onkogen ini merupakan gen yang dapat meningkatkan pembelahan sel, ya. Jadi dia tuh bisa menstimulasi pembelahan sel terus-menerus. Dalam hal ini kalau pada kasus kanker payudara itu adalah gen HER2. Sedangkan ada juga yang kita sebut dengan tumor supresor gen. Jadi artinya ini gen yang dapat memperlambat pembelahan sel atau biasanya menyebabkan sel mati apabila tidak sesuai dengan umurnya. Jadi artinya apa? Onkogen ini yang meningkatkan pertumbuhan sel, sedangkan yang tumor supresor gen ini dari namanya aja berarti dia gen yang menahan pertumbuhan ya. Jadi di sini kalau misalnya kita berbicara di kanker payudara yaitu gen BRCA1 sama BRCA2. Nah, masalah umumnya pada kanker ini adalah terjadi mutasi. Jadi nanti mutasinya ini mengaktifkan si HER2-nya ini. Kalau misalnya memang nanti pada pasiennya positif HER2-nya, ada HER2 gitu ya, berarti teraktifkan nih HER2-nya. Jadi nanti sel membelah terus-menerus, tapi BRCA1-nya ini juga terjadi mutasi sehingga nanti dia akan berhenti nih. Jadi nanti si BRCA1 sama BRCA2-nya ini kalau mengalami mutasi, dia tuh juga tidak akan bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, yaitu menghentikan pembelahan sel yang abnormal. Seperti itu jadinya ini teraktifkan, HER2-nya teraktifkan, jadi terjadi pembelahan sel yang banyak, tapi BRCA1 sama BRCA2-nya tidak bekerja gitu, jadi tidak menghasilkan sel. Jadi nanti terjadi pembelahan sel yang terus-menerus, akibatnya nanti sel yang normal bisa berujung menjadi kanker, karena kanker ditandai dengan pembelahan sel yang terus-menerus. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kalau misalnya nih udah terjadi abnormal ya, jadi selnya tuh abnormal, membelah. Nah, biasanya tuh kan sebenarnya dia membelahnya secara lokal untuk stadium awal. Jadi kita kenal dengan non-invasif, jadi ini stadium 0 ya, jadi dia belum menginvasi jaringan sekitar, yang masih di situ aja, masih lokal gitu ya. Yang pertama ada yang namanya ductal carcinoma in situ. Jadi kalau misalnya DCIS ini dia tuh kan kalau misalnya tadi kita dari namanya aja ductal ya, berarti ini di ductusnya atau di salurannya tadi kan. Nah, jadi kan kalau kalian lihat ya yang saluran hijau-hijau ini, bayangin jadi dia sebenarnya sel kankernya itu tumbuh dari si selnya ini kan, sel alveolarnya ini. Jadi nanti kalau misalnya dia tidak ditreatment, sel alveolarnya ini kan di saluran ya. Jadi nanti dia tuh bisa keluar menembus nanti ke puting, sehingga nanti ditandai dengan adanya cairan yang keluar. Jadi makanya kenapa salah satu gejala dari kanker payudara itu adanya cairan yang keluar dari payudaranya seperti itu, tapi bukan ASI gitu ya. Jadi karena kan kalau misalnya terjadi kanker tuh ada inflamasi ya. Inflamasi ini yang mengakibatkan ada cairan-cairan ekstraselular seperti itu. Jadi karena ini kasusnya dia di duktus atau di salurannya, nanti dia bisa keluar seperti itu ya. Nah, kalau misalnya ini tidak diterapi, dia tuh bisa menjalar kemana-mana sehingga mengakibatkan kanker payudara yang invasif, artinya bisa menyebar kemana-mana. Jadi nanti ini yang berkembang jadi stadium 1 sampai stadium 4 itu. Nah, untuk yang kedua itu ada yang namanya lobular carcinoma in situ. Kalau lobular carcinoma in situ ini ya dari namanya aja di lobulsnya, berarti dia di bulat-bulatan yang ini nih. Nah, ternyata si lobular carcinoma in situ ini tidak dianggap sebagai kanker karena
dia itu tidak invasif sifatnya, jadi dia di situ-situ aja gitu, nggak kayak yang DCIS ini tadi kan. Kalau DCIS kan dia keluar, nah tapi kalau karsinoma itu dia nggak keluar gitu, kalau lobular tuh dia nggak keluar gitu ya. Jadi dia sebenarnya itu kayak bukan kanker, tapi dia memang mengalami pertumbuhan yang abnormal seperti itu ya. Nah terus di sini kalau makanya kan kalau misalnya nih tadi kan beberapa sel kanker itu memiliki hormon reseptor yang tadi ya, kalau misalnya estrogen berikatan dengan reseptornya itu bisa meningkatkan pertumbuhan dan pembelahan sel ya. Jadi makanya tipe-tipe kanker ini dibedakan juga berdasarkan statusnya ini. Apakah yang pertama estrogen reseptornya positif dan HER2-nya negatif, HER2 tadi yang onkogen itu ya, yang bisa menyebabkan kanker tadi, yang mengaktifasi pertumbuhan sel. Nah ini yang paling banyak, jadi IR positif, estrogen reseptor positif, tapi HER2-nya ini negatif gitu ya. Jadi ini yang paling banyak terjadi gitu. Terus kalau misalnya yang kedua itu HER2-nya positif, tapi IR-nya bisa positif bisa negatif. Dan yang ketiga yang dua-duanya negatif. Tapi yang paling banyak terjadi adalah yang nomor 1 ini ya. Nah makanya nanti dari hal-hal ini tuh kita harus tahu ya. Jadi kalau misalnya tadi ini dari DCIS sama LCIS ini kan masih stadium 0 ya, belum terjadi invasi gitu ya. Kalau misalnya dia tidak ditangani dengan baik, nanti bisa berkembang gitu ya DCIS-nya, jadi menyebar kemana-mana. Nah makanya kita harus tahu gejala-gejalanya itu ya, jadi payudaranya keras, terus kayak membengkak, jadi beda ukuran seperti itu. Terus ada pembengkakan ya di bawah ketiaknya itu tadi terkait dengan nodus limfa, artinya terjadi inflamasi kan, jadi nanti nodus limfanya bisa bengkak. Terus nanti kayak payudara jadi keras dan sebagainya. Makanya sangat penting program dari pemerintah ini yaitu sadari pemeriksaan payudara sendiri ya. Jadi nanti banget di internet, mohon untuk kaum wanita ya guys, tolong rutin ya untuk melakukan hal ini. Karena tadi ya, jadi kanker payudara ini untuk stadium awal itu tidak ada rasa nyerinya sama sekali, jadi pasien tuh nggak tahu kalau misalnya ternyata ada pertumbuhan sel yang abnormal. Nah jadi diagnosisnya itu yang tadi ini sadari ya, jadi memeriksa payudara sendiri atau bisa menggunakan atau bisa melakukan mamografi. Jadi nanti payudaranya kayak ditekan seperti oleh alat seperti ini ya, jadi untuk memeriksa apakah ada kayak gumpalan sel gitu ya. Terus ada MRI, terus nanti ada biopsi, jadi nanti ditusukkan jarum, nanti diambil jaringannya seperti itu. Nah untuk diagnosis untuk menentukan ini pasiennya stadium berapa kan kalau kanker gitu ya, jadi udah stadium berapa nih kayak gitu kan. Nah jadi kalau misalnya itu kita menggunakan sistem TNM, di mana TNM ini T itu ukuran tumornya ya, terus kalau N itu nodus limfe, kalau M itu metastasis. Jadi nanti ini dirankingkan, jadi ada T0 sampai T4, N0 sampai N4, sampai M0 sampai M4 gitu ya. Jadi semakin besar, semakin tinggi rankingnya ini, semakin parah kankernya gitu. Jadi nanti ini kombinasi TNM ini keluarlah nanti stadiumnya. Jadi stadium 0 sampai stadium 4 ya, seperti itu. Nah jadi ini, jadi kalau misalnya stadium 0 ini yang tadi ya DCIS sama LCIS ini, jadi dia masih non-invasif, artinya dia belum menyebar kemana-mana. Kalau misalnya stadium 1 itu masih kecil ukurannya, kurang dari 2 cm dan tidak menyerang kelenjar getah bening atau nodus limfa. Jadi nodus limfa itu kelenjar getah bening ya guys. Nah terus yang stadium 2 itu kankernya sudah invasif, ukuran tumornya 2-5 cm dan sudah menyerang kelenjar getah bening ya, sudah menyebar ke nodus limfa. Terus kalau misalnya stadium 3 dia itu sudah besar, ukurannya lebih dari 5 cm ya, terus dia sudah menonjol ke permukaan kulit, bisa pecah, berdarah atau bernanah ya. Aduh ya Allah, nazubillah ya guys. Terus yang stadium akhir ini sel kankernya sudah bermetastasis ya, artinya dia sudah nyebar kemana-mana, bisa ke paru-paru, hati, tulang, atau di otak ya. Jadi karena sel kanker ini bisa masuk ke pembuluh darah sehingga dia bisa menyebar kemana-mana, seperti itu ya. Nah, jadi nanti kita lihat nih ada lebih detailnya lagi kalau stage 0 itu ya. Jadi ada DCIS sama LCIS. Kalau DCIS kan namanya ductus ya, jadi di salurannya. Kalau yang LCIS itu di lobulsnya ya, seperti ini stadium 0. Kalau stadium 1 tadi ya masih kurang dari 2 cm ya ukuran tumornya. Nah, jadi ini kalau misalnya kalau stadium 1 kan ada 1A, 1B tadi kan. Kalau misalnya 1A itu ukurannya kurang dari 2 cm, atau kalau misalnya 1B ini dia tuh sudah sudah mulai kayak ada beberapa nodus limfa yang mulai terlibat seperti itu ya untuk 1B seperti itu. Nah kalau ini stadium 2, 2A itu misalnya nggak ada tumor tapi si selnya tuh kayak menyebar ke nodus limfanya, atau misalnya tumornya kurang dari 2 cm terus dia sudah menyebar kayak gitu-gitu ya. Jadi ini untuk lebih detailnya stadium 2A, 2B ya, nanti kalian bisa lihat sendiri. Ini untuk stadium 3 ada 3A, 3B, 3C ya, seperti itu. Dan ini stadium 4 yang sudah menyebar bisa ke otak, ke tulang, ke paru-paru, dan ke hati, seperti itu.
Nah, untuk treatmentnya sendiri bagaimana? Jadi ini treatment secara umumnya, yang pertama pasti pembedahan ya, karena diangkat aja gitu sebenarnya. Jadi kalau misalnya apalagi untuk stadium-stadium awal itu sebenarnya prognosisnya baik gitu. Jadi kayak tingkat kesembuhannya tuh bagus sebenarnya kalau segera ditangani. Nah, pembedahan ini ada dua, bisa partial mastektomi atau total mastektomi. Sebenarnya ada juga kita kenal dengan nama lumpektomi. Jadi pengangkatan sedikit itu, sebagian dikit dari sel kankernya gitu ya. Jadi nggak semua si jaringan payudaranya itu diangkat. Tapi kalau misalnya total mastektomi itu seperti ini. Jadi semua jaringan payudaranya itu diangkat. Nanti ada videonya. Terus ada radiasi terapi ya, terapi radiasi. Jadi di sini disinari sama sinar radiasi sehingga nanti sel kankernya bisa dibunuh. Terus ada kemoterapi jadi terapi kimia, jadi menggunakan obat-obatan ya. Terus di sini ada hormonal terapi yang tadi kalau misalnya hormon reseptornya positif ya, atau ER positif ini atau PR positif. Jadi artinya hormon reseptor positif, estrogen reseptor positif atau progesteron reseptor positif. Kalau misalnya si reseptornya ini positif, jadi dia diterapi hormon. Nah, terapinya tuh apa? Kalau misalnya hormonal terapi itu biasanya menggunakan tamoxifen ya. Jadi nanti tamoxifen ini akan memblok fungsi estrogen. Jadi maksudnya apa, Bu? Jadi maksudnya gini. Jadi kan kalau misalnya nih estrogen berikatan dengan reseptornya, dia kan tadi akan meningkatkan pembelahan sel glandular kan. Nah, tapi kalau misalnya tamoxifen berikatan dengan reseptornya, dia tidak akan menghasilkan efek yang sama. Jadi dia tidak akan menghasilkan efek pembelahan sel seperti itu. Nah, tamoxifen ini strukturnya mirip banget dengan estrogen sehingga nanti dia bisa berikatan dengan reseptornya estrogen menggantikan si estrogen, jadi estrogennya nggak berikatan gitu loh guys. Nah, selanjutnya ini pembedahan yang banyak dibahas oleh kelompok presenter ya. Jadi pembedahan yang paling banyak itu yang pertama ada mastektomi tadi ya, mastektomi radikal modifikasi. Jadi sebenarnya ini tuh dilakukan mastektomi tapi maksudnya dimodifikasi dengan radikal. Jadi artinya apa? Nanti di videonya itu akan kelihatan kalau disuntikan radikal kan, kalau misalnya di payudara itu kan tadi ada nodus limfo ya. Jadi nanti mau melihat apakah kankernya ini sudah menyebar ke nodus limfo atau enggak. Jadi nanti disuntikan nodus limfonya, kira-kira mana nodus limfa terdekat dari sana, nanti diambil terus diperiksa apakah nodus limfanya itu ada sel kankernya atau enggak, kayak gitu loh guys. Nah, terus yang kedua tuh BCT. BCT ini gabungan antara BCS dan radioterapi. Dimana sebenarnya intinya ini kalau misalnya BCT ini ingin mempertahankan bentuk payudara. Kan kalau kalian lihat tadi kalau misalnya mastektomi itu kan kayak hilang gitu ya payudaranya. Nah, ini tuh ingin tetap ada gitu. Jadi nanti dia akan digantikan oleh implan. Nah, implan itu dari jaringan tubuh sendiri kok. Nanti kita lihat videonya. Ya. Nah, jadi ini untuk pembedahan yang umum dilakukan oleh pada pasien kanker payudara. Nah, jadi yang selanjutnya ini kita bahas mengenai kemoterapi. Nah, kemoterapi ini negatifnya kan sebenarnya gini, kan kalau kemoterapi itu mentargetkan sel-sel yang pertumbuhannya cepat kan, karena kan sel kanker itu identik dengan sel yang pertumbuhannya cepat. Nah, tapi sebenarnya kan normalnya kita tuh punya sel-sel normal yang memang pertumbuhannya cepat. Seperti kayak sel rambut nih, kan rambut kalian tumbuh terus gitu kan, nggak berhenti tumbuh gitu ya. Terus kuku, terus saluran gastrointestinal, karena kan kita tiap hari makanannya nggak steril ya, nggak mungkin kan kita sterilisasi dulu terus kita makan kan. Jadi kan saluran pencernaan kita kan sering kayak inflamasi atau sering luka gitu, makanya dia cepat regenerasinya. Makanya kalau misalnya diberikan kemoterapi, dia tuh nggak hanya mentarget sel kankernya aja, tapi sel normal kita juga yang proliferasinya tinggi itu juga bisa terkena gitu. Makanya nanti muncul efek samping. Nah, efek sampingnya ini kan kayak kalau misalnya ke gastrointestinal dia mengakibatkan mual muntah. Kalau ke sel-sel rambut berarti nanti rambutnya rontok gitu ya. Terus nah ini nih yang paling bahaya nih. Jadi dia bisa menyerang sumsum tulang. Jadi kan sumsum tulang tuh regenerasinya cepat ya. Sumsum tulang kan kalau kalian belajar waktu anfisman atau imunologi itu yang membentuk sel-sel darah, atau nanti kita belajar di anemia ya. Jadi membentuk sel-sel darah. Nah, bahayanya kalau misalnya sumsum tulang diserang, jadinya nanti penghasilan sel darahnya tuh tidak baik. Jadi kayak hematologi tuh ya parameter-parameter darah kayak misalnya trombositnya nanti jadi turun, terus leukositnya jadi turun. Bahaya banget ya. Leukosit ini kan sistem imun ya, neutrofil itu kan sistem imun kita, jadi nanti imunnya akan diserang seperti itu ya. Makanya nanti kalau kemoterapi ini dilakukan beberapa siklus tapi ada penjedaannya. Artinya apa? Karena kan efek samping kemoterapi ini besar banget, jadi kita tuh menginginkan tubuh pasien itu siap lagi gitu. Jadi setelah kemoterapi kita pulihin dulu nih parameter hematologinya, mual muntahnya kita redain dulu sampai nanti kita masuk ke siklus selanjutnya seperti itu. Nah, untuk pemilihannya sendiri sebenarnya bebas sih. Jadi pilih aja antara CMF, CAF, CF atau yang lainnya. Jadi memang kalau misalnya kasus di lapangan itu dokternya akan memilih sesuai dengan kondisi pasiennya. Nanti dilihat apakah pasiennya mempan nggak sama kemoterapi ini, cocok nggak, karena kan ada yang cocok-cocokan gitu kan, ada yang cocok, ada yang ternyata alergi dan sebagainya. Jadi pilihin aja gitu, kalian gak usah bingung. Nanti ada beberapa ya udah pilih aja salah satunya, nggak apa-apa kok, nggak masalah ya, karena ini memang belum sampai sini untuk tahap kalian.
Nah, makanya kan kalau misalnya karena efek samping yang begitu besar, nah makanya sebelum kemoterapi ini biasanya ada pengobatan pra-nya sama ada post kemoterapinya. Jadi diberikan obat-obatan ini, jadi antiemetik, kortikosteroid sama antihistamin ini untuk menangani mual muntah pasien, karena mual muntah itu benar-benar hebat banget guys, benar-benar mual muntahnya parah banget. Jadi makanya diberikan biasanya sebelum dan sesudahnya. Terus ini di sini diberikan GCSF. Jadi di sini granuloside colony stimulating factor. Jadi artinya apa? Obat ini nanti yang akan meningkatkan parameter-parameter darah ini, kayak meningkatkan neutrofil, leukosit dan sebagainya. Nah, ini obatnya adalah filgrastim, atau bisa ditransfusi platelet kan kalau tadi trombositnya rendah, atau PRC di sini. Jadi package red blood cell, jadi ditransfusi sel darah merah seperti itu ya. Nah, jadi di sini ya, jadi kemoterapi itu diberikannya secara bertahap ya, biasanya diberikan 6 sampai 8 siklus. Nah, tadi kalau misalnya ternyata HR positif, jadi hormon reseptornya positif, diberikannya terapi hormonal tamoxifen ya. Nah, terus kalau misalnya ternyata HER2-nya positif, jadi nggak semua pasien HER2-nya positif kan, yang paling umum tadi HER2-nya negatif ya. Tapi kalau misalnya sampai HER2-nya positif, makanya berarti dia diberikan antibodi monoklonal. Nanti kalian belajar di mata kuliah bioteknologi ya. Jadi antibodi monoklonal ini gimana sih pembuatannya, hingga nanti harganya itu 20 jutaan guys, kalau nggak salah ya, per ampulnya itu. Jadi ini mahal banget, makanya hanya pasien yang dengan HER2 positif aja. Jadi antibodi monoklonal ini nanti langsung menarget si HER2-nya. Jadi nanti kalian lihatlah di mata kuliah Bu Hanina ya di di bioteknologi. Nah, selanjutnya kalian harus tahu mengenai terapi neoadjuvan. Jadi kan kalau misalnya kalau misalnya mau dilakukan pembedahan, kan tadi ya ada stadium-stadiumnya tuh. Jadi ukuran tergantung dari ukuran sel kankernya. Apakah sel kankernya itu udah masih kecil atau udah besar gitu ya. Kalau misalnya udah besar kan takutnya kalau misalnya langsung dilakukan pembedahan, itu takutnya nanti bisa merusak jaringan-jaringan sekitar. Makanya ada terapi neoadjuvan. Jadi dia itu bisa memperkecil ukuran sel kanker sehingga memudahkan pengangkatan. Jadi nanti terapi neoadjuvan diberikan sebelum dibedah, lalu kalau misalnya udah lumayan kecil tuh menurut dokternya, nanti lalu dilakukan operasi. Nah, pada saat operasi ada juga saat dimana dokter itu nggak bisa mengangkat semuanya, karena takutnya ketika mengangkat yang ini nanti jaringannya rusak kayak gitu. Jadi makanya ada sisa-sisanya tuh setelah operasi, makanya muncullah terapi adjuvan ini untuk membersihkan sisa-sisa sel kanker yang tidak terangkat pada masa operasi seperti itu. Nah, terapi neoadjuvan sama adjuvan ini bisa berupa radiasi sama atau kemoterapi ya. Jadi diradiasi dulu atau di kemoterapi dulu sebelum atau sesudah pembedahan seperti itu ya. Jadi ini tergantung dari ukuran kankernya, terus tergantung dari derajat kesulitan operasinya, karena tiap pasien itu pasti berbeda-beda dan itu yang menentukan hanya dokter ya. Jadi nanti dokter bedahnya yang bisa menentukan. Jadi secara umum ya, terapinya itu operasi atau radiasi atau keduanya ya, karena memang sel kankernya kalau sebenarnya udah diangkat tuh sebenarnya udah bagus ya. Jadi walaupun kemungkinan untuk timbul kembalinya masih ada. Nah, ini ya, tapi kalau ukuran sel kankernya terlalu besar dan sudah menyebar, itu bisa dilakukan terapi neoadjuvan dulu, lalu nanti dioperasi baru diberikan terapi adjuvan. Nah, ini HER2 diberikan kalau misalnya HER2-nya positif, dia diberikan antibodi monoklonal ya, tadi trastuzumab, ini Herceptin nama dagangnya. Kalau misalnya HR-nya positif, hormon reseptornya positif, diberikan antiestrogen, yaitu tadi tamoxifen ya. Jadi ini tadi stadium-stadiumnya ada stadium 0, 1A sampai dengan stadium 4. Nanti berdasarkan TT-nya nih 0, 1, 2, 3, 4 ini semuanya ada ya. Kapan kita sebut T0, T1, T2, ya kayak gitu ya. Nanti coba dilihat. Nah, jadi untuk didiagnosisnya, jadi nanti kalian lihat ya, kalau misalnya yang stadium 0 ini kan non-invasif ya, yang tadi DCIS sama LCIS, sedangkan kalau misalnya invasif dia bisa stadium 1 sampai stadium 4. Kalau misalnya stadium 1 ini dia belum menyebar ya, jadi 1A 1B ini prognosisnya masih bagus, bisa dilakukan operasi atau radiasi atau keduanya. Jadi di sini kadang belum dibutuhkan untuk kemoterapi. Tapi kalau misalnya udah stadium 2 sampai stadium 4, karena tadi ukuran tumornya udah lumayan besar, jadi biasanya dibutuhkan kemoterapi, entah itu berupa terapi neoadjuvan ataupun terapi adjuvan seperti itu ya. Jadi kalau stadium 2 itu sedang bertumbuh di sekitar payudara, terus sudah menyebar ke nodus limfa terdekat. Kalau stadium 3 itu tumor ukuran besar, terus sudah terfiksasi pada dinding dada kayak gitu ya. Jadi kayak nempel gitu ya. Terus yang stadium 4 ini yang metastasis yang sangat tidak diinginkan, atau disebut biasanya stadium akhir dari suatu kanker payudara. Oke, ini sekian untuk materinya. Kita akan lihat dulu ya untuk videonya sekalian aja. Sebentar. Oke ya, jadi untuk videonya ini untuk memperlihatkan kalian macam-macam pembedahan ya pada kanker payudara. Jadi di sini ya tadi lumpektomi yang saya bilang hanya mengambil sebagian kecilnya aja. Terus ada mastektomi. Nah ini kalau lumpektomi kita lihat ya. Jadi nanti dibelah atau di insisinya tuh di bagian bawah. Nanti kita lihat ya bagian samping bawah gitu.
Nah, jadi itu ya garis insisinya itu ada tumor yang kecil ya. Jadi dia hanya mengambil itunya doang gitu ya untuk yang lumpektomi gitu. Oke, nah nanti di biopsi ya. Nah, setelah itu nanti ini yang mastektomi. Jadi mastektomi itu beda insisinya. Jadi nanti di insisinya itu di depan. Jadi di irisnya itu di depan, guys. Nah, ini ya. Jadi itu kan tumornya gede banget ya. Jadi kalau misalnya masih kecil tuh bisa lumpektomi. Jadi dikit aja. Tapi kalau misalnya udah gede banget ini bisa mastektomi tuh. Dia dibelah ya, dipisahin tuh. Ini si jaringan stromanya tadi ya. Diangkat semuanya. Ya Allah, nauzubillah min zalik ya. Terus ya, jadi nanti selanjutnya itu kan ada MRM ya. Jadi sebenarnya di sini maaf videonya sini saya ngerekamnya terpotong ya. Jadi di sini MRM sama sebenarnya dengan mastektomi yang biasa, tapi tadi disuntikan radikal bebas sehingga nanti di video selanjutnya nih. Jadi nanti nih ya. Jadi disuntikan sehingga nanti nih ini kan nodus-nodus limfanya ya, nanti disuntikan. Jadi mana sih nodus limfa yang terdekat gitu, nanti dia yang warnanya warna ungu gitu. Jadi udah disuntikin radikal nih, disuntikin ya, disuntikin radikal bebasnya. Terus nanti dilihat nih, oh yang mana nih yang nodus limfa terdekat dari sel kankernya. Jadi itu nanti diangkat ya, dipotong, terus nanti dilakukan biopsi gitu, apakah sudah terkena kanker atau enggak, seperti itu ya. Nah, terus selanjutnya nih yang tadi yang rekonstruksi ya. Jadi untuk mempertahankan tetap ada gitu ya, dadanya payudaranya itu tetap ada. Jadi nanti dilakukan implan. Nah, biasanya diambil dari bagian tubuh sendiri gitu, entah itu di bagian perut atau di bagian bokong ya. Jadi nanti di jaringan-jaringan lemak dari tubuh sendiri gitu ya. Seperti itu guys. Jadi sekian untuk materi kanker payudara. Semoga bermanfaat. Semoga kalian sudah paham dengan materi ini. Insya Allah kanker payudara nggak sesulit itu kok ya. Kalau misalnya bingung sama terapinya, kemoterapinya gimana Bu? Ya udah pilih aja salah satu regimen yang udah ada gitu ya. Kalian nggak perlu menjelaskan kok kenapa memilih yang ini gitu, yang detail-detail banget, nggak kok untuk materi kanker payudara ya. Karena memang kanker payudara ini cukup berat dan memang di lapangan pun ditentukan sendiri dulu oleh dokternya dengan melihat evaluasi dari kondisi pasiennya, karena pasien kanker tuh berbeda-beda satu sama lain. Oke, terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.